Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فالحاضرون أعزكم الله. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puji dan syukur sudah selayaknya untuk senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpah-curahkan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat-nikmat yang besar dan tak terhitung tersebut, di siang hari ini kita sama-sama bisa menunaikan salah satu dari kewajiban kita yang mulia dan agung di hari yang mulia dan agung, yaitu salat Jumat berjamaah. Salat kesalam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada uswah dan qudwah kita, suri tauladan kita, imam dan pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga beliau, para sahabatnya yang begitu gigih dan istiqomah dalam mensyiarkan dan menyebarkan dakwahnya, dan juga semoga limpah curah pula kepada mereka umatnya yang istiqomah meniti sunnahnya hingga akhir zaman. Kemudian khatib wasiatkan khususnya bagi khatib yang berbicara dan umumnya bagi jamaah sekalian, tidak ada jalan lain agar kita selamat dalam mengarungi kehidupan di dunia, pula selamat dalam kehidupan kelak di akhirat, selain daripada memperkuat dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ini adalah merupakan sebaik-baiknya bekal, sebagaimana kita ketahui bersama Allah Rabbuna Jalla wa Ala memerintahkan tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik adalah ketakwaan manakala kita menginginkan kehidupan yang bahagia dunia sampai akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang semoga Allah muliakan. Rugi atau sebuah kerugian adalah merupakan perkara yang setiap kita pasti berupaya untuk menghindarinya. Terlebih bagi mereka para pengusaha, rugi atau kerugian itu adalah merupakan perkara yang paling dihindarinya. Dia akan berusaha dengan berbagai macam cara, dengan mengandalkan teori yang dimilikinya atau pengalaman yang ia pernah alami. Cara-cara tersebut dia akan tempuh dalam rangka menghindarkan dan menyelamatkan diri dari kerugian. Dan tahukah hadirin jamaah sekalian yang suka memuliakan, Allah Rabbuna Jalla wa Ala yang maha belas dan kasih, Allah Rabbuna Jalla wa Ala yang begitu luas karunia dan kasih sayangnya kepada kita. Demikian pula baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang begitu besar kasih sayangnya kepada kita umatnya, telah mengabarkan kepada kita perkara-perkara yang bisa mendatangkan dan menghadirkan kerugian. Namun mirisnya sedikit sekali perhatian kita terhadap perkara tersebut, bahkan cenderung abai dan tidak memedulikan dan tidak memperhatikan. Allah Subhanahu Jalla wa Ala berfirman dalam surah 39 di ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, katakanlah innal khasirina, sesungguhnya orang-orang yang merugi itu, alladziina khasiru anfusahum, itu mereka orang-orang yang telah merugikan, menjatuhkan diri-diri mereka ke dalam jurang kerugian, wa ahlihim, dan juga mengorbankan keluarga mereka. Jadi yang dirugikan bukan dirinya saja, namun juga keluarganya. Yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ingatlah yang demikian itu adalah merupakan kerugian yang benar-benar nyata. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin sedikit memaparkan terkait dengan perkara-perkara yang Allah Rabbul Jalla wa Ala sebutkan ia sebagai sebab datangnya kerugian. Tentu bahasan ini sangat lebar dan panjang, namun kita akan mengambilnya beberapa poin saja. Yang pertama, Allah Rabbul Jalla wa Ala menyebutkan bahwasanya mereka orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam meraih dan menggapai rahmat Allah, serta tidak bersungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah Rabbul Jalla wa Ala, sejatinya mereka adalah orang-orang yang rugi.
Ingatlah kisah orang tua kita, dari Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Allah bagikan dalam firman-Nya di surah ke-7 surah Al-A'raf ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, keduanya berkata, Rabbana ya Rabb kami, dhalamna anfusana, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya pastilah kami termasuk di antara orang-orang yang rugi. Jadi tidak bersungguh-sungguh dalam meraih dan mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah, dan tidak bersungguh-sungguh dalam meninggalkan segala bentuk perbuatan dosa, tidak bersungguh-sungguh dalam taubatnya, adalah termasuk di antara perkara yang bisa mendatangkan kerugian yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya di antara sebab yang menghadirkan dan mendatangkan kerugian adalah ketika berloyalitas, totalitas dalam memberikan, loyal kepada mereka orang-orang kafir, setia kepada mereka, bahkan cenderung menikam kaum muslimin dari belakang. Allah Rabbuna Jalla wa'ala mengingatkan dalam firman-Nya di surah ketiga ayat 149, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum 'ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang kafir itu, niscaya mereka akan mengembalikan kalian ke belakang, yaitu ke kekafiran kembali. Fatanqalibu khasirin, kata Allah tabaraka wa ta'ala, jadilah kalian sebagai orang-orang yang merugi. Loyalitas kita, ya totalitas kita, kesetiaan kita harus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, di antara sebab yang menghadirkan dan mendatangkan kerugian adalah ketika seseorang beribadah kepada Allah, orientasinya hanya sebatas kenikmatan dan duniawi semata. Ketika ia mendapatkan kebaikan, dia taat kepada Allah. Namun ketika diuji dengan kesulitan, dia pun menjauh dari Allah. Allah Rabbuna Jalla wa'ala mengingatkan dan perhatian dan mengingatkan kepada kita sekalian. Dalam surah 22 surah Al-Hajj ayat 11 Allah berfirman, "Wa minan nasi man ya'budu Allah 'ala 'arf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin." Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan di antara manusia man ya'budu Allah 'ala 'arf, ada di antara mereka itu yang kecenderungannya beribadah kepada Allah itu hanya di tepian semata, enggak mau terjun, enggak mau ke tengah, hanya di tepian saja. In asabahu khaira fa in asabahu khaira, kalau mereka mendapatkan dan memperoleh kebaikan, yatma'an nabi, mereka tetap dalam ketaatannya. Namun sebaliknya, wa in asabathu fitnah, kalau diuji dengan keburukan, inqalaba 'ala wajhi, mereka kembali kepada kekufuran mereka, kemaksiatan mereka. Khasirat dunya wal akhirah, kata Allah, itulah kerugian dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Allah tegaskan lagi, yang demikian itu adalah merupakan kerugian yang benar-benar nyata. Sahabat yang mulia Abu bin Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, beliau meriwayatkan bahwasanya ada seseorang yang datang ke Madinah dalam kondisi apabila ia mendapatkan kebaikan berupa istrinya melahirkan anak perempuan, kemudian budak piaraannya melahirkan juga, maka ia akan mengatakan, wah, ini adalah agama yang bagus, berdampak kepada dunianya, ini agama yang bagus. Dia lanjutkan ketakwaannya dan keamalnya, seolah-olah dalam kondisi dia bertakwa dan beribadah kepada Allah. Namun ketika sebaliknya diuji dengan kesulitan, diuji dengan kepahitan, maka dia akan mengatakan, kata beliau, ini adalah agama yang buruk. Jadi seolah-olah agama itu dinilai hanya sebatas keuntungan yang ia dapatkan semata. Ketika ia memperoleh dan mendapatkan kebaikan dari ketaatannya, maka seolah-olah dia menjadi seorang yang paling soleh. Namun sebaliknya, ketika keburukan yang ia dapatkan, ujian kesulitan yang ia dapatkan,
ia lari ke belakang dan meninggalkan ketaatan tersebut. Waliyadzubillah. Itu kata Allah adalah kerugian yang sangat nyata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, di antara perkara yang mendatangkan dan menjadi sebab datangnya kerugian adalah merasa aman dari makar Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari azab Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia tidak mempersiapkan dirinya dengan ketaatan dan amal soleh, berada di dalam zona nyaman dalam kemaksiatannya, zona nyaman dalam lingkungan buruknya. Allah Rabbuna Jalla wa'ala mengingatkan orang yang seperti itu, yang merasa aman dari turunkannya azab adalah orang-orang yang rugi. Dalam surah ke-7 Allah berfirman, "Afaminu makrallah fala ya'mal makrallah illa al-qaumul khasirun." Maka apakah mereka merasa aman dari timba azab Allah, merasa aman dari diturunkannya azab Allah? Tidak ada, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merasa aman dari diturunkannya azab Allah kecuali orang-orang yang kaum yang khasirun, orang-orang yang merugi. Kemudian selanjutnya baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam memaparkan kepada kita, menyampaikan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah terkait dengan kisahnya orang-orang yang muflis, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam sempat bertanya kepada para sahabatnya, "Tadruna man muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu, yang rugi itu?" Para sahabat menjawab pertanyaannya Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Al-muflisu bina man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami, orang yang rugi di tengah-tengah kami itu orang-orang yang enggak punya dirham, enggak punya harta, enggak punya perhiasan, enggak punya dari segi ekonomi. Dilihatnya seperti itu. Kenapa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muflisu min ummati," orang yang bangkrut dari umat itu siapa? Man ata yaumal qiyamah, itu yang dibangkitkan kelak di hari kiamat dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala zakat, dengan membawa pahala salat, banyak pahalanya. Namun seiring dengan itu, ia pun membawa rentetan catatan kezaliman. Qad satama hada, dia telah mencaci maki si fulan dengan tanpa hak ketika di dunianya. Qad akhadha mala hada, dia telah mengambil harta si fulan di dunia dengan tanpa hak. Qad daraba hada, dia pernah di dunia memukul si fulan dengan tanpa hak, memukul orang lain. Dan juga pernah menumpahkan darah orang lain dengan tanpa hak waktu di dunianya. Sehingga apa yang terjadi? Mungkin korban penindasan ketika di dunia tidak sanggup untuk membela dirinya, tidak sanggup untuk mengadukan dan mencari keadilan untuk dirinya. Namun ingatlah di hari kiamat Allah Malik Yaumiddin, raja di kala itu yang menegakkan setegak-tegaknya keadilan. Tidak ada satupun keadilan, tidak ada satupun kezaliman, melainkan Allah akan tindak di situ dan diberikan balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Lalu kata Nabi SAW, kelak di hari kiamat, orang yang dizaliminya akan mengadu dan meminta kepada Allah keadilan, sehingga apa yang terjadi, amal soleh yang dibawanya itu akan diberikan kepada orang yang dizaliminya. Amal soleh yang dibawanya akan dibayarkan untuk catatan kezalimannya. Hatta fahdiyat hasanah itu sampai sudah habis catatan kebaikan yang karena untuk membayar kezaliman orang-orang yang dizaliminya. Sementara yang dizaliminya masih terhitung masih banyak. Apa kata Nabi SAW? Ukhidat min hasanati, diambil catatan, ukhidat min khotoyahu, diambil keburukan atau dosa dari orang-orang yang dizaliminya, ditimpakan kepadanya. Pahalanya habis dan dosanya bertambah. Inilah adalah kerugian yang amat sangat nyata. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sejatinya segala bentuk perbuatan dosa, kezaliman, kemaksiatan itu adalah merupakan pangkal dari segala bentuk kerugian yang benar-benar nyata. Bukan hanya skopnya personal atau pribadi manusia, namun lebih daripada itu. Ketika kezaliman itu merajalela di sebuah komunitas, di sebuah masyarakat, maka ia akan menjadi sebab turunnya kerugian bagi masyarakat tersebut. Ingatlah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana Allah Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, "Wa ka'ayyin min qaryatin hadat an amri rabbiha wa rusulihi wa hasabna hisaban shadida wa 'adzabna 'adaban nukra fadhaqat wa bala amri wa kana 'aqibatu amri khusra." Dalam surah Al-Talaq Allah Rabbuna Jalla wa Ala mengingatkan kepada kita. Dan berapa banyaknya kata Allah penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka, perintah Rasulnya, maka kami hisab penduduk tersebut dengan hisab yang sangat keras
dan kami azab dengan azab yang teramat sangat mengerikan. Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya tersebut. Dan kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa kana aqibatu amriha khusra, dan dia akibat dari perbuatan mereka itu adalah kerugian yang teramat sangat besar. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga serta melindungi diri kita dan juga keluarga kita serta kaum muslimin di mana kita tinggal. Semoga Allah Rabbul Alamin senantiasa menetapkan diri kita di atas keimanan, menetapkan diri kita di atas ketakwaan, sehingga tidaklah kita meninggalkan dunia yang fani ini melainkan dalam kondisi membawa nikmat iman dan Islam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat yang semoga Allah muliakan. Setelah kita mengetahui di antara sebab-sebab yang menghadirkan dan mendatangkan kerugian, tentu kita pun sama-sama menginginkan dan mengharapkan jalan terbaik untuk meraih dan mendapatkan keuntungan, bahkan perniagaan yang tidak ada ruginya sama sekali. Dan itu Allah Rabbul Alamin telah menyampaikan informasinya kepada kita. Di dunia perniagaan mungkin akan kenal ruginya, namun perniagaan yang Allah sebutkan ini tidak ada ruginya sama sekali. Bahkan dia kemenangan yang teramat sangat besar, jauh dari kerugian. Allah Rabbul Alamin berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Rabbul Alamin berfirman, wahai orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Ini sebuah jaminan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, artinya tidak akan mungkin kecewa ketika berniaga seperti ini. Allah akan selamatkan dari azab yang pedih. Tunjikum min azabin alim, akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Azab yang pedih, azab yang mengerikan. Apa perniagaan tersebut? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Beriman kepada Allah yang kita aplikasikan, kita wujudkan dengan amal dan perbuatan kita, bukan hanya sebatas klaim lisan kita semata. Kita hafal iman yang 6 itu, namun buktikan, aplikasikan dengan perbuatan kita. Iman yang kita kepada Allah buktikan dengan amal kita. Iman yang kita kepada Rasulullah SAW buktikan dengan amal kita. Iman kepada Allah, kerjakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Iman kepada Rasulullah SAW, ikuti jejaknya, tinggalkan segala sesuatu yang beliau SAW iklan untuk kita. Buktikan, aplikasikan dengan perbuatan kita. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu kata Allah lebih baik bagi kalian kalau kalian seandainya tahu terkait dengan perkara tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita, menetapkan keistiqomahan kepada setiap diri kita, melangkah di atas jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lurus, sehingga sekali lagi tidaklah kita meninggalkan dunia yang sebentar dan fana, melainkan dalam kondisi kita membawa nikmat iman dan Islam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqra'ul hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.